Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, MA, selaku dosen pengampu studi Islam yang kami hormati, dan teman rekan seperjuangan sekalian. Pada pembahasan video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tentang kajian studi Islam dan tasawuf dalam hal menyikapi dimensi rohani manusia. Namun sebelum menuju ke pembahasan tersebut, saya Rigo Gonito Indo, siswa kelas 1A jurusan Ekonomi Pembangunan, dan ketiga rekan teman saya lainnya. Manusia tak ubahnya seperti belalang kecil yang hinggap di pohon-pohon. Namun di dalam hati yang kecil itu terdapat arsy Tuhan yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Begitu kata dari Jalaluddin Ar-Rumi. Oleh karena itu, manusialah merupakan suatu bentuk makhluk yang sangat menyerupai dengan Tuhan. Dikarenakan manusia sendiri memiliki akal dan juga memiliki nafsu, yang dimana kedua hal ini tidak didapatkan pada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Tentu dalam hal menyingkapi dimensi rohani manusia, kita bertumpu pada Al-Quran yang merupakan kitabullah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, yang terdiri dari 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Al-Quran inilah yang menjadi pijakan, yang menjadikan dasar bagi kaum sufi untuk meneladani dan juga sekaligus mencerna tentang ilmu tasawuf ini. Tasawuf itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai tentang cara mensucikan dan mencernihkan pikiran, akal, dan hati demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam memperoleh ketiga hal tersebut, para sufi ini telah banyak melalui serangkaian proses dan tahapan yang tentu hal ini sangat jarang, bahkan sedikit sekali dilalui manusia pada umumnya. Dimensi rohani manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dimensi al-qalbu dalam Al-Quran dan tasawuf. Kedua, dimensi ruh dalam Al-Quran dan tasawuf. 3, dimensi an-nafs atau nafsu dalam Al-Quran dan tasawuf. Dan yang keempat, dimensi al-aqli atau akal di dalam Al-Quran dan tasawuf. Keempat dimensi ini akan kami bahas secara satu persatu dan bergiliran sesuai dengan materi yang kami dapatkan masing-masing. Yang pertama, dimensi al-qalbu di dalam Al-Quran dan tasawuf. Qalbu artinya membalik, maju mundur, naik turun, dan tak berubah. Sedangkan Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah mendefinisikan al-qalbu atau hati itu menjadi 2 definisi. Pertama, definisi hati secara fisik, dalam artian hati merupakan organ fisik yang terletak pada bagian rongga kiri dada manusia, yang merupakan tempat sentralistik peredaran darah.
Dengan peredaran darah inilah mampu membawa pada kehidupan. Yang kedua, al-qalbu atau hati didefinisikan sebagai latifah rabbaniyah rohaniyah yang memiliki arti kehalusan dalam hal rohani manusia. Definisi kedua ini lebih mengarah pada sifat rohani atau hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Para kaum sufi mendefinisikan hati pada kedua ini sebagai lebih dari ungkapan kerohanian manusia, yakni mereka mendefinisikan sebagai suatu tahta Allah, di mana maksud daripada tahta Allah di sini, hati merupakan induk daripada perbuatan yang akan dikerjakan atau yang akan diperbuatkan oleh manusia. Hati juga sebagai poros utama dalam menggerakkan pikiran dan tindakan manusia. Oleh karena itu, dimensi al-qalbu ini sangat perlu untuk dipelajari secara lebih mendalam agar kita dalam melakukan tindakan itu haruslah sesuai dengan koridor yang berlaku, yakni di sini diartikan sebagai al-qalbu yang memang berdasarkan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad ulama lainnya, dan bukan berdasarkan pada nafsu manusia. Saya Muhammad Noval dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang dimensi roh dalam Al-Quran dan Tasawuf. Kata roh tersendiri terdapat 10 makna yang berkolerasi dengan kata-kata angin sepoi, ringan, aktif, cepat, beristirahat, bau, dan aktivitas bernafas. Namun dalam hal ini, makna resmi kata tersebut adalah nyawa yang menggerakkan makhluk hidup atau sebuah udara yang menggerakkan jasad manusia. Sehingga roh hanya dapat dirasakan keberadaannya seperti angin, dan hanya Tuhanlah yang mampu menjelaskan hakikat dari roh itu sendiri. Kemudian bagaimana menjelaskan hubungan antara Al-Quran dengan arti roh itu sendiri? Cara yang paling efektif adalah dengan menganalisis penggunaan kata tersebut dalam ayat-ayat setiap Al-Quran yang artinya itu konstekstual. Al-Quran menggunakan kata roh itu dalam 5 pengertian. Yang pertama, malaikat Jibril atau ruh Al-Qudus, wahyu, rahmat Allah, kenabian, hidup, dan kehidupan. Dalam Al-Quran paling tidak terdapat 14 kata ruh dalam 14 ayat yang berkaitan dengan kata Al-Quds dan suci. 3 diantaranya dari 14 ayat tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 10, surat Al-Baqarah ayat 78, dan surat Al-Maidah ayat 253. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata roh dalam kata ruhul amin, ruhul awal, dan ruhul kudus. Yang pertama, ruhul amin. Ruhul amin itu sendiri yang dimaksud adalah malaikat Jibril, yang dalam surat Al-Syu'ara ayat 192-193 menjelaskan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran kepada Al-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, ruhul awal, yang dimaksud nyawa dan sukma manusia. Dan yang ketiga, ada ruhul kudus. Yang dimaksud di sini adalah roh yang datang dari Allah sebagai penguat, petunjuk, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan kata roh yang dikaitkan dengan manusia juga dalam konteks bermacam-macam. Ada yang dianugerahkan Allah kepada manusia pilihannya atau biasa disebut wahyu. Ada juga yang dianugerahkan kepada orang mukmin sebagai peneguh hati dan kekuatan batin. Dan yang terakhir, dianugerahkannya kepada seluruh manusia. Dan dalam Al-Quran, kata roh juga memiliki beberapa arti yang menjelaskan terciptanya Adam alaihissalam. Dari ruh itulah yang membuat manusia lebih unggul dibandingkan makhluk lain. Dan sebab itu juga manusia layak menjadi khalifah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, roh merupakan motor penggerak dalam pendekatan diri kepada Tuhan, yakni Tuhan sebagai kebaikan yang mutlak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman anggota kelompok saya. Baiklah, saya Liana Nurholiza Habibah akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah dimensi nafs dalam Al-Quran dan Tasawuf. Dalam Al-Quran, nafs itu diartikan sebagai jiwa, nyawa, atau roh.
Tetapi tidak jarang kata nafs itu digunakan untuk menyatakan kolab bahkan akal. Semua itu menjadi objek kajian yang digunakan Al-Quran dengan makna yang hampir sama dan berhubungan. Sedangkan dalam kalangan sufi, nafs itu diartikan sebagai bagian dalam manusia yang lebih dekat dengan diri manusia itu sendiri, karena penciptaan nafs dan badan itu dilakukan secara bersamaan. Tetapi dalam kalangan sufi, nafs juga memiliki arti lain, yaitu ego, yang menimbulkan syahwat dan kemarahan sehingga kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Seperti yang diumpamakan oleh Al-Ghazali, nafs itu diibaratkan sebagai kuda binal. Mengapa? Karena terkadang nafs itu membawa kebaikan kepada kehidupan kita, tetapi terkadang nafs itu juga membawa malapetaka untuk kehidupan kita. Kaum sufi membagi nafs menjadi 3 peringkat. Yang pertama adalah an-nafs al-amarah. Jadi nafsu di sini membawa kita kepada kejahatan. Misalnya, ada orang lain yang membuat kita tersinggung dengan perkataannya, lalu kita tidak terima, dan kita berniat membalas orang itu dengan melakukan kejahatan. Ini yang disebut dengan an-nafs al-amarah, nafsu yang membawa kita kepada kejahatan. Yang kedua adalah an-nafs al-lawamah. Nah, nafsu ini membuat kita menyesali diri. Misalnya, kita berbuat dosa, lalu kita tersadar dan kita langsung bertaubat, kita menyesal akan apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga ada an-nafs al-mutamainah. Jadi, nafsu ini adalah nafsu yang menenteramkan. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa puas diri kepada pengabdiannya terhadap Allah atau terhadap Tuhannya, karena jiwa ketuhanan itu telah masuk ke dalam kepribadiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Syaiful Akbar akan menjelaskan dimensi keempat, yaitu dimensi akal. Akal merupakan sebuah karunia, sebuah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Maka dari itu, akal ini menjadi sebuah titik perbedaan di antara manusia dengan makhluk lainnya. Dan dengan perbedaan tersebutlah manusia mengemban tugas, mengemban sebuah beban yang lebih besar dari makhluk lainnya, seperti menjadi khalifah di muka bumi. Dengan akal lah, kemuliaan kehidupan dunia dan akhirat bisa dicapai. Dan dengan akal pula lah sebab seseorang mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, haruslah kita memfungsikan akal kita dengan sebaik mungkin, berlandaskan pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Allah menyebut di dalam Al-Quran, walau secara tidak langsung, seperti apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak menggunakan akal. Kita diminta untuk berpikir menggunakan akal kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebenaran, akan agama Islam. Seperti pada surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Lalu, akal sendiri memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya, seperti syarat untuk mengetahui atau mempelajari ilmu pengetahuan, sarana untuk memahami kebenaran, syarat untuk berpikir, syarat utama taklif atau pemberian beban atau pemberian hukum kepada seseorang. Lalu sebagai kendali bagi seorang mukmin, yang terakhir adalah sebagai pencegah. Yang dimaksud dengan sebagai pencegah di sini adalah dalam setiap aspek kehidupan kita menemukan banyak pilihan untuk bertindak, dan akhir dari pengambilan keputusan tersebut ditentukan oleh akal kita. Apakah kita akan melakukannya atau tidak? Apakah akan membawa kepada kebaikan atau tidak? Akan membawa kebaikan jika dilandaskan pada iman, dan akan membawa kepada keburukan, kepada kehancuran, kepada kebinasaan jika dilandaskan pada nafsu. Di sini saya akan memberikan kesimpulan, memberi sebuah penegasan ulang.
dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa segala aspek kehidupan manusia, selama manusia itu hidup di dunia, maka tidak terlepas dari 4 dimensi di atas. 4 dimensi tersebut ialah dimensi hati, dimensi roh, dimensi nafsu, dan dimensi akal. Yang dimana dengan keempat dimensi tersebut bisa membawa manusia kepada hakikat makhluk yang sebenarnya. Dengan keempat dimensi itulah manusia bisa diukur apakah dia hina atau apakah dia dalam keadaan kemuliaan. Baik dari dimensi hati, dimensi rohnya bagaimana, dimensi nafsunya, dan dimensi akalnya. Dalam Al-Quran, surah ke-95 At-Tin, ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang seburuk-buruknya. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Apakah kita memilih ketakwaan atau apakah kita memilih sebuah kejelekan? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih kemuliaan atau apakah kita memilih sebuah kehinaan? Dengan keempat dimensi itulah manusia dibawa. Apakah dia dibawa menuju ke sebuah kemuliaan atau ke sebuah kehinaan? Lagi-lagi, pilihan ada di tangan kita. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami berharap semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat. Namun pastinya dalam video ini ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon maaf. Karena bagaimanapun kesempurnaan adalah milik Allah. Namun dari kekurangan tersebut kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, saran yang membangun dari penonton sekalian kami harapkan. Jangan lupa like jika kalian semua menyukai video ini, share jika kalian merasa bisa bermanfaat untuk orang lain, dan jangan lupa komen. Saya mewakili kelompok saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.